Halo, selamat siang dari Naritashi. Naritashi itu adalah kota Narita, letaknya dekat dengan Bandara Narita. Kita kesini mau berburu dedaunan musim gugur. Hi guys. Sekalian mau makan siang. Sekarang jam 12 siang. Kita mau makan di daerah ini. Kota Narita ini terkenal dengan belut atau unagi. Bisa dibilang unagi adalah makanan khas dari kota Narita ini. Ada apa aja di kota Narita ini? Pertama, kota Narita ini adalah kota tua dan ada satu jalan khusus, ada bangunan-bangunan tua, dan di jalanan itu ada banyak sekali belut panggang khas Jepang atau unagi. Selain itu, kota Narita ini juga terkenal dengan kuil dan taman yang sangat indah pada saat musim gugur gini. Sepertinya kita datang agak telat nih, telat 1 hari. Kenapa? Karena peaknya itu kemarin dan 2 hari yang lalu, dan kemarin sayangnya hujan ya, hujan yang rada hujan angin gitu, mungkin daun-daunnya udah berguguran. Di kota Narita ini kita bisa menemukan jajanan-jajanan tradisional khas Jepang. Salah satunya adalah senbei. Senbei itu adalah kerupuk beras, ada yang dipanggang dan ada juga yang digoreng. Toko ini menjual berbagai macam senbei. Kelihatannya rasa senbei yang ditawarkan juga beda-beda. Kayak yang itu guys, senbei yang warnanya hitam itu adalah keripik beras yang dibungkus dengan nori. Jadi warna hitamnya itu adalah warna nori. Restoran unagi atau belut panggang yang kita tuju adalah salah satu restoran unagi yang paling terkenal di daerah ini. Mungkin yang paling terkenal sih. Dan antrian di restoran unagi itu selalu ramai. Lihat ini, mobil-mobil ini biasanya orang-orang kantoran yang pada pengen makan di daerah sini. Ini restoran yang kita tuju. Di restoran ini, unagi atau belut panggang disiapkan langsung sebelum disajikan ke pengunjung. Bagian dapurnya terletak di bagian depan restoran. Dan kita bisa lihat cara membersihkan unagi atau si belut. Oh ya, untuk satu porsi unagi biasanya butuh 1 belut utuh yang dipotong menjadi 2 bagian kayak gini nih. Guys, restoran yang kita tuju ada di belakangku. Kita udah ambil nomor antrian, kita dapat nomor 99. Ini mbaknya nih yang pakai baju pink itu yang jagain nomor antrian. Katanya sih 20-30 menit, tapi di zaman pandemik ini kita tidak diizinkan nunggu atau berdiri di jalanan ini untuk ngantri masuk ke dalam restoran. Jadi for the time being kita akan jalan-jalan dulu sebelum kita ke kuil. Nah, ini adalah salah satu toko yang menjual acar ya, sejenis acar yang bisa kita taruh di atas nasi atau dimakan sebelum kita makan nasi itu. Acarnya ada berbagai macam, ada yang kelihatannya dari ketimun dan ada dari berbagai jenis lainnya. Rasanya juga macam-macam nih guys. Tuh. Kalau acar yang pink itu dari lobak ya, bukan lobak, kayak kubis gitu ya. Kalau yang acar yang itu terbuat dari buah ume. Ume itu apa ya? Nanti aku tulis di description boxnya ume itu apa. Guys, restorannya di sebelah kiriku tuh, lihat tuh, orang masih pada ngantri tuh. Udah 7 tahunan ya kita
menemukan tempat ini, tempat restoran sebelah kiriku ini. Guys, what's that? Toothpick. Toothpick. Guys, kita udah dapat meja. Kita dapat meja di lantai 2. Dan tadi kita memang buru-buru banget. Restoran ini luar biasa ramainya. Ya, alhamdulillah ya hari gini tuh restoran masih ramai. Jadi ngelihatnya tuh semangat banget. Restoran ini memang terkenal banget. Kita tuh dikasih nih buku gambar, jadi Hana-chan itu bisa sibuk dengan mainan ini. Dan buku gambar ini tuh dilengkapi dengan krayon, jadi Hana-chan tuh bisa gambar-gambar si krayonnya ini sambil nunggu makanan datang. Aduh, benar-benar membantu banget. Apa spesialnya sih makan unagi di kota Narita ini? Yang bikin spesial adalah satu, rasanya enak, dan dua, yang paling penting sih nomor 2 ini, harganya benar-benar ramah di kantong. Jadi kalau di Tokyo itu harga paket satu unagi, satu setnya itu bisa sampai minimal ya, minimal itu tuh kalau di restoran yang beken itu yang enak itu 5.000-7.000 yen kisaran minimalnya. Atasnya itu bisa di atas 10.000 yen atau di atas 1 juta. Di sini kita bisa dapat sekitar 3.500 dan bahkan ada menu yang cuman 2.000 yen gitu. Jadi buat orang-orang yang suka banget makan unagi, kota Narita ini adalah kota idaman banget nih guys. Tadi begitu kita masuk, kita itu harus nyerahin kayak nitipin stroller kita, dan kita dikasih nomor stroller gitu. Bentuknya nih kayak gini nih. Ada nomornya, jadi kita bisa ambil strollernya sesuai dengan nomor kita. Lalu kita tuh dikasih plastik buat nempatin sepatu. Kenapa? Karena kita duduk di atas tatami atau tikar Jepang gitu. Dan di tikar Jepang ini kita nggak boleh pakai sepatu. Jadi sepatu kita itu kita simpan di plastik dan kita bawa. Ini kayak gini nih guys, nih, sepatu kita. Sepatunya ditaruh di sebelah meja gitu. Nanti kalau kita udah selesai makan, ya plastiknya kita kasih lagi sama si mbak yang jaga plastik ini. Sistematik banget dan berlangsung cepat banget. Begitu duduk kita harus udah pilih menu, lumayan cepat banget. Jadi tuh aku nggak bisa nunjukin ke kalian menunya apa aja tadi. Dan di luar masih rame. Sekarang itu jam 1:10 ya. Di luar antrian masih rame banget guys. Ya, buat kalian-kalian yang ke Jepang dengan anak kecil, biasanya di restoran, semua restoran biasanya itu ngasih tempat makan khusus buat anak kita. Kayak buat Hana-chan nih, mangkok steak. Tempat makannya khusus, dan ini juga sendoknya sendok depu. Terus tempat minumnya juga khusus buat anak-anak. Nih tempat minumnya dari Hello Kitty. Menunya udah diambil sama si mbaknya, tapi di sini tuh ada nih buat take out. Jadi yang kalau nggak mau makan di sini yang dibungkus gitu. Di sini tuh lumayan macam-macam ya yang bisa di take out. Yang kayak unagi bento nih harganya 3.333 yen sebelum tax. Dan ini tuh macam-macam jenis unaginya. This crayon ya, mungkin kalau this crayon. Dan unagi yang paling murah harganya 2.315 atau itu hampir 300.000 gitu. Tapi nasinya itu kayaknya nggak pakai nasi deh. Just minute, side dishnya lumayan. Side dish ini makanan kecil yang terbuat dari unagi yang bisa kita pilih. Contohnya ini tuh ya, ini tuh duri-duri unagi yang dipisahin dari dagingnya gitu dan digoreng kering. Ini tuh rasanya enak, dan kalau makan ini enggak bakalan keselak kok. Aku udah pernah nyobain. Dan ini tuh ada kayak omelet, di dalamnya itu tuh ada unaginya. Terus di sini itu tuh sashimi, dan ini tuh yang lainnya biasa. Kalau ini nih, ini tuh dalaman unagi kayak livernya tuh apa ya, hatinya unagi gitu. Enak juga sih. Sambil nunggu makan, aku tunjukin ke kalian saus khusus buat makan unagi. Ini tuh semacam cabe ya, cabe yang ada wanginya gitu, ada aroma khusus. Bentuknya tuh kayak gini nih cabenya. Dan
makan si cabai ini tuh ditaruh di atas unagi dan enggak boleh terlalu banyak. Kenapa nggak boleh terlalu banyak? Karena kalau kebanyakan itu lidah kita tuh kayak pedar gitu loh, kayak kebas gitu. Itu namanya sanso. Sorry, salah baca. Maklum, masih ngeja. Ini dia porsinya guys. Satu porsi ini terdiri dari satu unagi yang udah dibelah kayak begini ya. Jadi kelihatannya tuh besar. Ditaruh di atas nasi panas. Aku ambil dulu buat Hana-chan sebelum aku taruh si sanso. Aroma sancho ini tuh khas banget. Kita ada kimas. Enak banget rasanya, nasinya itu pulen banget, dan belutnya itu ya, belutnya itu kayaknya dari belut gemuk gitu, dan ada kayak lemak-lemak belutnya gitu tuh, kayak berasa minyaknya gitu, dan si belut ini lembut banget. Oh ya, yang ini apa sih? Ini tuh sup ya. Aduh, kok susah bukanya. Nah ini geng, ini adalah kacang kue yang isinya selai kacang gitu. Oh ya, Narita ini letaknya di Chiba, dan makanan khas Chiba adalah kacang. Di sebelah kiri yang di depan itu juga restoran unagi guys, cuman nggak serame unagi yang tadi kita makan. Aku sambil jalan aja ya geng, biar nggak berhenti-berhenti karena kita mau ke kuil dan mau ke taman yang ada di kuil itu. Kita udah selesai makan, gimana kesannya? Seneng? Luar biasa, rasanya tuh buat aku tuh seneng banget. Rasa senangnya itu ngelebihin senangnya makan di tempat itu di tahun-tahun sebelumnya. Bukan karena rasanya yang enak, karena aku ngeliat restorannya itu masih rame, masih banyak orang yang datang zaman gini gitu loh ya. Jadi itu rasanya itu seneng banget. Nah ini dia kuil Naritashi. Nanti kita harus naik ke tangga itu, jadi kita harus angkut-angkut stroller. Buat kalian-kalian yang punya rencana datang ke Jepang ke depan-depannya, kalau kalian punya anak kecil dan akan bawa stroller, pastikan stroller kalian itu beratnya nggak melebihin dari 3 kg supaya kalian nggak gempor kalau angkat-angkat stroller. Ini gate pertama dari kuil Naritashi. Gate-nya ini terbuat dari kayu-kayu yang kelihatannya kayu tua yang benar-benar kokoh banget. Ini aku tunjukin nih. Pemandangannya cantik ya geng ya, karena langitnya biru banget. Oh ya, di sebelah kanan ada yang jual manisan buah. Toko manisan buah ini tuh udah ada dari tahun 2015. Tiap-tiap kita kesini musim gugur gitu, mereka ada gitu di sana. Nih abangnya nih bakal nawarin nggak nih? Atau dia takut? Ini kayaknya nih yang ngomong nih nggak bisa bahasa Jepang nih, tuh kan nggak ditawarin. Tuh kan bang, kenapa nggak ditawarin bang? Ini adalah tempat untuk membasuh tangan. Jadi kalau di kita yang beragama Islam, tempat ini tuh seperti tempat wudhu orang-orang yang beragama Buddha atau Shinto ya, tergantung kuilnya, kuil untuk Buddha atau kuil untuk Shinto. Sekarang aku udah berdiri di pintu gerbang kedua untuk masuk ke kuil Narita. Gerbang ini juga terbuat dari kayu-kayu yang sangat kokoh dan kelihatannya udah kayu tua banget ya. Dan di sebelah kanan dan kiri itu ada kayak ukiran kayu, ukiran
singa atau dragon gitu ya. Ini adalah ukiran di bawah lonceng yang terletak di gerbang kedua atau gapura kedua menuju kuil di Naritashi ini. Kalau kalian ke kuil-kuil Jepang yang ada lonceng besar seperti ini, kalian lihat di bawah loncengnya itu biasanya ada ukiran-ukiran tertentu dan biasanya melambangkan atau punya arti-arti tersendiri. How many fingers are there? What's your name? 3歳じゃないですよね。3歳じゃ何さんだっけ？何ちゃん？お父さんだこする。Bagian yang ini geng mengingatkan kayak rumah adat di Sumatera Barat nggak sih? Jadi antara bagian utama dan ground ya, dan apa sih namanya, bagian dasarnya itu tuh kosong, dibiarkan terbuka gitu aja. Guys, kita udah keluar dari Narita Sun Temple. Sekarang udah jam 4 sore. Biasanya sih toko-toko dan berbagai restoran di daerah Narita ini, apa namanya, Omotesando Street ini tutup jam 5. Jadi kita nih ngejar ke cafe yang tadi aku tunjukin. Semoga kita masih bisa order sebelum kafenya tutup. Yuk, ikuti terus perjalanan kita. Barusan ngelewatin restoran unagi yang tadi tempat kita makan, ternyata masih ada dong orang ngantri. Kafenya sebelah sini. Yuk kita masuk. Bagus tempatnya. I love it. I love this place. Dan cemilannya juga enak-enak di sini. Jadi kayak minuman gitu, minuman hangat yang terbuat dari kacang merah gitu. Pesanannya Otosang sama kayak yang aku pesan. Bedanya kacang merahnya itu cair, jadi kayak sup kacang merah gitu. Dalamnya ada mochi.
jalan menuju ke stasiun, kita nemui toko yang menjual segala sesuatu yang terbuat dari wijen. Dan di toko wijen ini ada es krim wijen hitam. Guys, kita baru aja makan es krim yang terbuat dari wijen, tapi wijennya wijen hitam. Aku suka banget wijen, terutama wijen hitam itu kalau dijadiin es krim. Menurutku wijen hitam es krim itu tuh enak dan unik banget. Seperti kedengeran nggak bunyi lonceng dari tempel dari kuil. Jadi sekarang jam 5 dan jalanan udah sepi dan mayoritas toko-toko udah pada tutup. Ada satu toko yang pengen kita kunjungin, beli amazake dan yokang. Ya, jajanannya otosang suka banget yokang. Ya, sejenis mochi gitu, tapi teksturnya enggak gooey. Ya guys, tutup guys, toko langganan kita ya tutup. So guys, udah nggak ada lagi tempat yang bisa kita datangin, dan ini tuh udah gelap banget dan cuacanya juga udah mulai turun, maksudnya temperatur udah mulai turun. Kita sekarang menuju stasiun kereta, kita mau pulang. Jadi aku akhirin dulu petualangan kita di kota Narita. Kalau kalian bisa travel lagi nanti di tahun-tahun berikutnya, sempatin main ke kota Narita ini, karena kota Narita ini adalah kota tua, sejarahnya cukup panjang. So, segitu dulu petualangan kita di kota Narita. Thanks for watching. Buat kalian-kalian yang baru ketemu channel ini, gabung sama komunitas kita. Thanks for watching. Bye-bye.